Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana IHSG sejauh ini pemirsa di pembukaan perdagangan 1 menit pertama. Pagi hari ini IHSG menguat 1,4% di 7.600-an. Kemudian untuk saham-saham yang menjadi top gainers pagi ini ada PTRO, Bumi, BRPT, BBCA, dan juga Dewa. Kemudian untuk saham-saham yang menjadi top losers ada AADI, Kija, Esip Oils, dan juga Akra. Sementara itu pemirsa, untuk saham-saham yang kemudian secara sektoral menguat, tampaknya sejauh ini semuanya menguat dan dipimpin oleh Basic Industries 2,3% penguatannya, transportasi sekitar 2%, kemudian energi 1,4% dan infrastruktur di 1,2%. Baik, kita bergeser ke pembukaan perdagangan untuk Bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa. Untuk Nikkei dibuka menguat 2,1%, STI 0,4%, Kospi 2,9% dan Hang Seng 0,9%. Kemudian untuk saham-saham pilihan analis ada VKTR, Cuan, BRMS dan juga BKSL dengan masing-masing rekomendasi buy. Iya baik pemirsa, kita kembali akan membahas dialog kita bersama dengan Mbak Sulis. Baik Mbak Sulis, tadi kalau kita lihat pembukaan perdagangan IHSG sejauh ini di pagi ini menguat cukup signifikan ya. Bursa Asia juga tampaknya kompak menguat. Anda melihat ini kemudian meresponi apa nih Mbak, secara mancanegara, secara global kemudian cukup positif momentumnya atau seperti apa? Oke, baik. Kalau melihat dari penguatan IHSG ya, di mana opening hari ini menguat sekitar 1,3%, bahkan kalau dilihat dari perdagangan sebelumnya hari ini membentuk gap up gitu. Jadi rata-rata memang beberapa saham ada loncat dari harga closing kemarin. Kalau dilihat memang ini menunjukkan ya adanya optimisme ya dari pasar untuk bisa segera berakhir ya dari ketegangan geopolitik. Tetapi juga ada khawatir juga akan adanya taking profit, karena tadi yang seperti saya sudah katakan, IHSG kalau dilihat dari pergerakan tanggal 8 April atau sekitar 1 pekan yang lalu itu sudah naik sekitar 6%. Jadi kemungkinan akan ada aksi take profit atau retracement terlebih dahulu. Jadi kalau untuk posisi sekarang bisa manfaatkan beberapa saham-saham yang sudah memiliki kenaikan signifikan, bisa amankan posisi terlebih dahulu seperti itu. Baik, strategi untuk mengamankan posisi karena kemudian penguatan IHSG dikhawatirkan memang tidak berlangsung terlalu lama begitu ya, seiring dengan masih volatile. Baik, Mbak Sulis, tadi juga saya ada lihat BBCA kemudian ada di jajaran top gainers ya. Ini kemudian sebegitu positifkah kemudian kepercayaan ataupun optimisme dari investor untuk saham-saham big caps dengan fundamental yang cukup baik, atau seperti apa nih review Anda? Iya, memang kalau untuk melihat dari saham-saham big caps ya, terutama di big banks yang masih tertekan kalau secara pergerakannya, terutama mungkin di 1 bulan terakhir ini pergerakannya tidak begitu volatile gitu ya, dari sisi trendnya masih sideways. Nah, kalau untuk melihat memang kalau posisi sekarang kan memang sudah mendekati hasil dari earning session di kuartal pertama ya di tahun Baik. 2026 ini. Jadi memang mendekati momentum earning session di kuartal pertama tahun 2026 ini, mungkin ada optimisme juga ya, karena kalau lihat kan dari sisi hasil kinerja di tahun 2025 dan juga dari sisi dividennya, saham-saham 4 big banks ini masih cukup kuat ya dari segi fundamentalnya di tengah kondisi global yang memang banyak ketidakpastian dan juga tekanan suku bunga yang tinggi. Jadi kalau untuk momentum dari sisi akumulasi dan juga disimpan untuk jangka panjang, mungkin sudah bisa mulai cicil akumulasi ya untuk di saham-saham big bank seperti itu. Baik, untuk saham-saham big bank khususnya tadi BBCA ada kemudian laporan kinerja kuartalan yang juga kemudian diproyeksikan cukup positif gitu ya, untuk menjadi momentum yang cukup baik untuk saham-saham big caps khususnya untuk big banks. Baik, kita bergeser ke saham-saham pilihan Mbak Sulis. Untuk VKTR proyeksinya seperti apa nih? Oke, kalau untuk VKTR, memang ini masih ke dalam saham yang konglomerasi dari Bakri ya. Kalau secara teknikal ada potensi untuk membentuk pola double bottom-nya,
Dan kalau secara sentimen, VKTR ini akan menggelar RUPS LB ya di tanggal 19 Mei nanti untuk melaksanakan meminta persetujuan terkait dengan right issue sekitar 21 miliar saham. Bahkan kemarin juga baru saja ada sentimen positif, ada peresmian pabrik di daerah Yogyakarta. Jadi memang ini masih berpotensi ya untuk setiap koreksinya untuk ada pembelian dengan target di 1.100 ya terdekatnya seperti itu. Baik, target terdekat di 1.100 dan support di 1.000 untuk VKTR. Untuk cuan seperti apa Mbak, sejauh apa kemudian masih berpotensi melanjutkan penguatan? Oke, kalau untuk cuan sendiri memang kemarin jadi top net by investor asing ya dari perdagangan di hari kemarin itu sekitar 131,97 miliar net by investor asingnya. Dan kalau dilihat juga memang posisinya itu udah ada sinyal untuk reversal atau pembalikan arah tren dari bearish untuk lanjutkan ke tren yang baik atau tren bullish gitu ya. Nah, itu jadi ada potensi untuk lanjutkan penguatan meskipun kalau secara pergerakan saat ini mulai stuck ya, tapi koreksinya bisa dipantau untuk area pembelian seperti itu. Baik, ada tren reversal untuk cuan, support 1.400 dan target price di 1.550. Untuk BRMS seperti apa Mbak? Oke, kalau untuk BRMS ini yang cukup menarik adalah ada potensi untuk buat ya setelah berhasil breakout dari area konsolidasinya, ini memang ada potensi untuk lanjutkan penguatan kembali ya dari sisi sentimennya memang belum ada begitu yang begitu signifikan gitu dari sisi BRMS. Tapi kalau dari sisi teknikalnya menarik untuk bisa pantau area target sekitar 950 ya untuk momentum jangka pendek seperti itu. Baik, BRMS menarik secara teknikal diproyeksikan untuk bisa kemudian ada pembalikan arah. Untuk BKSL seperti apa Mbak? Oke, kalau untuk BKSL ini pergerakannya ya sama untuk di pergerakan teknikalnya yang menarik karena kemarin baru berhasil breakout dari area konsolidasinya. Secara akumulasi juga cukup besar ya dari akumulasi broker rata-rata di harga average sekitar 118 sampai dengan 119. Jadi posisi sekarang ini justru masih dekat di harga average area brokernya gitu. Jadi masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan ke target 130 dengan stop loss di 116 seperti itu. Baik, BKSL ada menarik juga secara teknikal, berpotensi menguat ke 130 ya dan support di 116. Baik Mbak Sulis, yang juga belum ditanyakan ini terkait dengan komoditas emas, kemarin drop cukup parah ya. Sejauh ini Anda ada proyeksi tertentu nggak Mbak untuk komoditas emas? Oke, kalau untuk emas ya dari sisi proyeksinya memang setelah bergerak turun dari level psikologis 5.000-nya ya, karena kalau dilihat memang untuk tren dari sisi awal tahun 2026 secara year to date itu sudah bergerak tren bearish karena kita sama-sama tahu ya kenaikan harga emas komoditas emas di tahun 2025 itu sudah cukup signifikan. Jadi memang ada potensi ya mungkin di beberapa waktu ke depan itu saya masih memproyeksikan untuk harga gold itu akan cenderung mungkin konsolidasi di area 4.500 USD ya seperti itu. Baik, baik. Baik, Mbak Sulis, satu pertanyaan terakhir mungkin singkat saja untuk proyeksi IHSG, support dan juga resistensinya akan seperti apa di perdagangan hari ini? Oke, kalau di hari ini ya, karena memang penguatannya juga cukup signifikan di opening hari ini sebenarnya lagi di area resisten 7.600-nya ya secara psikologis. Tapi kalau secara teknikalnya mungkin resisten terbaru untuk IHSG saat ini tuh di psikologis 7.700 dengan support saat ini tuh di 7.400. Jadi secara risk to reward-nya memang sudah mendekati area resisten dan juga sudah cukup jauh dari area support. Jadi memang akan ada potensi untuk ke resisten dan juga ada potensi untuk retrace ya dalam waktu dekat. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, baik. IHSG dengan support diproyeksikan 7.400 dan juga resisten di kisaran 7.700. Baik, terima kasih banyak atas berbagai informasi dan juga perspektif sudah dihadirkan oleh Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Terima kasih Mbak, salam sehat sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak, Mbak. Salam sehat juga untuk semuanya.